Nah, tugas testing ini peran kita itu memastikan ya sebuah produk akan diuji dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan dari user atau pengguna yang nanti akan dipakai oleh pengguna. Kemudian jenis-jenis dari seorang QA atau tugas testing itu yang pertama penyusunan dan eksekusi, kemudian ada pemetaan pengujian fungsional, lalu ada pengujian kinerja. Penyusunan ini kita harus menyusun dulu ya apa yang akan dibuat test case-nya, lalu dijalankan test case-nya yang kita buat gitu ya, seorang QA buat, lalu dapat didokumentasikan hasilnya yang tadi ekspektasinya itu apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai pasti ada status di situ setelah dilakukan pengujian dan statusnya pas gitu biasanya. Tapi kalau terjadi ada bug atau error, itu kita akan memberikan status pilot dan dikembalikan ke seorang programmer kembali untuk dibenerin atau melakukan fixing ya biasanya. Kemudian yang kedua itu pemetaan dalam uji fungsional ya, secara fungsional. Jadi kita melakukan evaluasi apakah setiap function tersebut, function di dalam sistem atau produk udah memenuhi persyaratan gitu ya, sesuai requirement yang ada gitu. Lalu ada pengujian kinerja. Jadi menilai kinerja produk itu di bawah kondisi beban dan skenario yang berbeda. Jadi kita ini lebih ke test case negatif gitu ya. Jadi skenario-skenario yang di luar nalar gitu ya, yang uh, berbeda dari skenario yang positif atau happy path. Itu biasanya kita sebutnya happy path. Kemudian di sini ada penjelasan tentang validasi dari hasil seorang testing ya. Jadi di sini ada pemantauan dan pelaporan. Biasanya kalau sistem udah berhasil launching atau di-deploy ke production, biasanya kita melakukan analisa tuh, melakukan analisa kembali ya. Apakah customer yang menggunakan sistem kita itu aman dan lancar. Jadi kita pantau gitu. Jika ada kendala atau error dalam user menggunakan sistem tersebut, maka kita bisa melakukan analisa dan melaporkan apa sih root cause-nya gitu yang terjadi. Biasanya kita melakukan seperti itu yang biasanya disebut babysitting. Babysitting itu jadi kayak pemantauan dan pelaporan yang setelah sistem tersebut sudah di-deploy. Kemudian di sini ada analisis kesalahan, misalnya ada error, ada terjadi masalah, itu yang tadi saya sebutkan ya. Analisis kesalahan, jadi menyelidiki dan menganalisis setiap kesalahan atau anomali yang ditemukan selama pengujian, bisa selama pengujian atau selama pada saat setelah deploy ya, setelah dilakukan ke production.